Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kenalan ya, karena saya baru kali ini ikut gabung di ISNU. Saya dulu bukan ISNU tapi PMII saya. Sama ya. Sama semua. Bayar semuanya tapi iya. Sudah urut itu. Urutannya upgrade-nya, Mas. Sekarang kanan. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nama ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersyukur karena bisa berada di jajaran para sahabat semua yang insya Allah dekat dengan agama, dengan pengamalan agama, insya Allah berakhlak baik, berintegritas ya. Tadi Abah Sadin seperti sudah menyampaikan beberapa hal tentang kiprah kita, kemudian kesuksesan, karena iman kita itu nggak kelihatan, sholat kita itu nggak kelihatan, kita nggak perlu memperlihatkan memang, tapi yang bisa dirasakan masyarakat itu adalah buah dari iman itu. Nah ini yang menjadi keresahan saya dalam sarasen yang saya ikuti itu. Saya kebetulan aktif di BMKG sebagai staf ahli BMKG Jakarta. Dalam sarasen BMKG itu ya sempat menyinggung ke-NU-an juga dengan maraknya korupsi di Indonesia ya, yang merusak sendi-sendi kebangsaan dan bernegara. Hampir semua sendi itu kena dampak, karena yang kena PHK itu banyak, ada juga yang dari keluarganya teman-teman BMKG. Jadi rasanya tidak begitu berarti makan pagi gratis tapi orang tuanya di PHK. Nah, padahal mestinya makan gratis anak-anak itu kan menjadi kewajiban orang tua. Yang menjadi kewajiban negara itu adalah memberikan peluang kerja ya. Nah ini yang menjadi keresahan kita bersama. Tapi Abah Sadin seperti sudah berharap kita semua itu berkiprah ya. Nah saya berpikir dan hasil dari beberapa sarasan itu ada benarnya, sumber-sumber yang menjadi masalah itu adalah perubahan nilai. Yang dulu itu saya masih kecil di desa, saya di Lamongan, desa sekarang Lamongan, itu penghargaan terhadap guru itu sangat tinggi. Kemudian bergeser penilaiannya, nilai moralnya ya. Jadi sekarang itu penghargaan masyarakat itu diarahkan kepada orang-orang yang kaya. Ini saya yakin semuanya sudah merata, sehingga orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan dengan cara apapun. Nah ini yang menyebabkan begitu menjabat itu di pikirannya itu sudah ada rencana korupsi. Jadi sudah di pikiran itu, karena untuk bisa menjabat kebanyakan yang jabatan politik ya, itu kebanyakan juga butuh biaya. Sehingga langkah pertama itu bagaimana cara mengembalikan biaya saya itu tadi. Ya dengan cara apapun, akhirnya luar biasa, terbongkar semua korupsinya. Kalau dulu zaman SBY itu hambalang itu sekitar 2 T. Sekarang itu bukan 2 T, tapi bukan puluhan T, tapi ratusan T. Astagfirullah. Nah ini merusak sendi-sendi bernegara dan berbangsa. Maka saya harap sahabat semua di ISNU ini, di PMI juga, itu punya kiprah, mengubah mindset bahwa orang dihormati itu bukan kekayaan semata. Jadi orang sukses itu bukan orang kaya semata, bukan punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya jabatan yang tinggi, bukan. Mindset itu harus diubah. Kita yang punya peran, kita mulai dari keluarga kita. Kalau enggak kita mulai dari situ, akan semakin rusak bangsa Indonesia. Buat apa sholat tapi ternyata korupsi?
Oh, koruptor itu nggak takut kok dengan korupsi, takutnya tuh dengan haram, makanan babi loh takut. Tapi dengan uang korupsi nggak takut, karena hukumannya rendah. Kemudian dihormati, masih dihormati, di penjara masih dihormati karena bisa ngasih uang ke sana kemari, HP masih bisa pegang, bisa nonton TV, bisa komunikasi dengan keluarga, kerabat dan teman kerja. Jadi tetap dihormati, di penjara dihormati, di masyarakat juga dihormati. Keluar dari penjara bangun jalan yang bagus, bangun musala, bangun masjid. Nyalek lagi juga bisa. Nah, itu domain pemerintah supaya menghargai moral, akhlak, iman, dan integritas. Itu domain pemerintah. Saya senang ada kabar Menteri Yusri Iza Mahendra akan menyusun atas perintah Pak Presiden akan menyusun hukuman mati bagi koruptor. Tahun 2026 diterapkan, mudah-mudahan lancar. Ya. Amin. Tapi karena undang-undang perampasan aset juga terkendala ya. Karena banyak yang merasa dirugikan akan kena loh, kemudian dihambat. Jangan-jangan yang ini nanti Yusri punya rencana tapi yang lain tidak mendukung, ya percuma. Tapi domain kita itu adalah tadi mengubah mindset bahwa orang sukses itu adalah orang yang berakhlak, orang yang berintegritas, orang yang berbudi luhur, orang yang bermoral, tentu orang yang beriman. Ini yang kita ubah itu. Walaupun kaya tapi dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak terhormat. Mulai dari keluarga kita, mulai dari masyarakat sekitar kita. Ya kalau saya dari keluarga saya, ya kalau saya kumpul-kumpul dengan keluarga itu, saya mulai dari itu. Ya, saya mulai dari saya sendiri, ya kemudian ke keluarga saya, anak-anak saya, mantu saya itu saya mulai, sudah saya mulai. Dan mohon nanti ISNU bisa mendukung ini untuk kepentingan kita semua ya. Supaya bangsa Indonesia itu tidak bubar di tahun 2030 itu. Sebab kata beberapa orang kalau korupsi itu sudah menjadi DNA, tidak lagi mindset, maka Indonesia sudah bubar. Ini tanda-tanda bubar itu sudah ada. Mudah-mudahan tidak semakin menguat, tapi kalau mindset itu kita bangun bersama, insya Allah nanti akan semakin baik dan Indonesia akan semakin kuat. Saya kira itu, ini sekedar pemantik aja untuk diskusi kita bersama.